Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, Salam. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga orang bawa mata tidak bosan sampai ada yang pikir ini tar lain hanya dia sah. Pendeta Gemit 1100 ini son ada lain kok. Gas kok Bapak Mama. Oke. Selamat merayakan dan memaknai Minggu Prapaskah, Minggu Sengsara, dan kita ada di minggu yang kedua saat ini. Kakak Rusli, kakak saya yang bantu saya. Tema kita hari ini, Yesus menderita akibat dosaku. Lanjut Kak. Tanggal 20 Januari kemarin, itu ada demonstrasi di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta. Beberapa karyawan itu mereka memprotes pimpinan mereka, Pak Menteri Satrio Brojonegoro. Dalam pengalaman mereka, dalam penilaian mereka, beliau ini pemimpin yang sondebae, kurang baik. Menurut informasi, katanya ini orang nih pemimpin yang main pecat sembarang, pecat karyawan sembarang, semena-mena, tidak prosedural. Ada informasi katanya beliau juga selalu menggunakan kata-kata yang kasar, main tampar, dan informasi yang lain yang bagi mereka beliau tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka berdemonstrasi, semua pakai hitam-hitam, ada krans bunga, dan mereka menyampaikan aspirasi. Bahkan kata mereka, istri dari Pak Menteri juga turut andil dalam pola kepemimpinan beliau. Akhirnya singkat cerita, tanggal 19 Februari kemarin, dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo, beliau diganti dengan menteri yang baru, Brian Yuliarto. Lanjut Kak. Adolf Hitler, pemimpin tertinggi di Jerman yang memimpin pemerintahan sejak tahun 1933 sampai 1945. Hitler dikenal sebagai seorang pemimpin Jerman yang diktator dari partai Nazi. Dia dikenal kejam dan dia punya semacam ideologi atau pemahaman bahwa ras atau suku yang paling hebat di dunia itu adalah ras atau suku Arya. Jadi suku lain itu tidak pantas dan tidak layak. Sehingga dalam kepemimpinannya secara khusus dia membantai orang-orang Yahudi dengan pembunuhan massal yang sistematis. Jadi salah satu metodenya itu kamar gas beracun. Jadi orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamar tersebut dan kemudian disemprotkan gas beracun. Jadi orang mati lebih cepat dan lebih banyak. Begitu. Ada kebencian kepada kelompok orang Yahudi, dan sampai pada satu peristiwa genosida, Holocaust, yang menurut catatan sepanjang kepemimpinannya Hitler membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi sepanjang masa kepemimpinannya. Lanjut Kak. Baik, itu satu dua cerita. Saya kira ada banyak cerita tentang pemimpin, raja, atau tokoh-tokoh yang terkenal kejam dan bengis sepanjang masa kepemimpinannya. Surat Petrus itu ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang sekarang disebut Turki, ibu kotanya Istanbul. Jadi surat Petrus ini merupakan surat pastoral yang ditujukan kepada jemaat gereja mula-mula yang ada di Asia Kecil.
Nah, surat ini menjadi surat pastoral, semacam penguatan Petrus kepada jemaat di sana, karena ada penganiayaan yang hebat yang dilancarkan oleh Kaisar Nero yang berkuasa saat itu. Ada penganiayaan yang diterapkan kepada kelompok Kristen, orang gereja mula-mula. Orang Kristen tidak disukai saat itu, mulai dari pihak kelompok Yahudi sendiri maupun dari pemerintahan Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Nero. Orang Yahudi menganggap orang Kristen itu pengikut Kristus, karena bagi mereka Kristus itu pengkhianat, pemberontak terhadap hukum Taurat yang mereka pegang dan mereka yakini. Kalau bagi orang Roma, orang Kristen itu bidat, sekte yang aneh, bahkan yang bagi mereka ini pemberontak yang melawan kaisar. Ya, karena kalau dulu itu kata Tuan Kurios itu kalau kita sekarang kita sebut Tuhan Yesus, tapi bagi mereka orang Romawi Tuhan itu kaisar, kaisar itu Tuhan, kaisar itu tuan. Jadi semua orang disuruh untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, sebagai tuan. Tapi orang Kristen tidak mau, karena bagi mereka kaisar itu manusia, dia bukan Tuhan. Yang layak disembah itu Kristus, Kristus Tuhan. Karena itu orang Roma, pemerintah Romawi sangat membenci orang Kristen. Karena itu mereka dianiaya, mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka disiksa dan mengalami penganiayaan yang hebat. Maka dalam situasi itu Petrus mengirimkan surat penguatan untuk mereka tetap kuat, mereka tetap tabah, menjaga kekudusan, dan tidak boleh hilang yang namanya kebaikan hati. Kebaikan hati harus tetap ada, sekalipun kita ada dalam situasi yang tidak kita kehendaki. Petrus bilang fokus kepada Kristus, karena Kristus sudah mengalami itu lebih dahulu. Ya, bagi Petrus penderitaan itu pengujian iman, pendewasaan iman. Kristus sudah meneladankan itu. Karena bagi Petrus, Bapak Mama, ada dua pilihan. Dalam situasi ketika kita dianiaya, ada ketidakadilan, itu ada dua pilihan. Pilihan pertama itu kita melawan atau kita balas dendam. Atau pilihan kedua itu kita tetap tenang dan menguatkan diri. Kalau pilihan pertama kita melawan atau kita balas dendam, orang dulu mau pakai cara apa? Mereka mau bersandar kepada siapa? Menjadi kekuatan bagi mereka untuk melawan kekuatan yang besar. Jadi bagi Petrus, kalau kamu melawan, mungkin kondisi kamu akan jauh lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Begitu. Bisa jadi keadaan akan makin parah. Saya ingat mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, dia bilang begini, orang miskin tidak akan bisa lawan orang kaya, dan orang kaya akan sulit melawan pejabat. Jadi orang-orang Kristen ini mereka tidak punya kekuatan sandaran apapun untuk mereka melawan penguasa, tidak ada pegangan sama sekali. Jadi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan situasi yang terjadi. Jadi pilihan kedua adalah beriman, tetap menjaga kekudusan, dan tetap ada dalam perbuatan baik. Dalam situasi yang tidak baik, tetap kita menjaga iman, pengharapan kita. Sekarang istilah viral bilang laki-laki tidak berbicara. Begitu kok. Jadi mama nona lihat kok bapak dong son bicara, nah cek. Jangan sampai ada sariawan. Jadi artinya dalam situasi yang menekan, situasi yang dimana kita ada dalam kesukaran, surat Petrus mengingatkan untuk kita tetap menjaga kekudusan dan tetap ada dalam iman teguh yang percaya kepada Kristus. Lanjut Kak. Pembacaan kita hari ini. Salah satu penindasan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Romawi kepada orang Kristen mula-mula saat itu adalah orang-orang Kristen dijadikan budak atau hamba.
Jadi Bapak Mama jangan berpikir budak atau hamba saat itu sekitar atau seputar pembantu rumah tangga, atau istilah sekarang bilang asisten rumah tangga, ART. Tapi dulu yang namanya budak itu selain pembantu rumah tangga, dokter atau tabib, seniman, pekerja-pekerja di istana, itu semua juga termasuk golongan budak. Ya. Nah, bagi orang Romawi, budak itu setara dengan benda, bahkan setara dengan hewan atau binatang. Hanya bedanya budak dengan binatang, itu budak ya dia bisa berbicara karena dia manusia. Tapi selebihnya dia tidak lebih dari benda mati atau seekor binatang. Jadi seorang tuan itu dia bebas berbuat apa saja kepada si budak, kepada hambanya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap budak atau hamba tersebut. Nah, budak yang mendapat perlakuan itu mereka seperti saya bilang tadi, tidak ada pembelaan bagi mereka. Kita sekarang ini Bapak Mama, kita sekarang ketika kita dapat perlakuan yang tidak adil, ada penegak hukum. Kita bisa lapor polisi, ada dunia pengadilan, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada lembaga pembela hak manusia, hak anak, hak perempuan, atau istilah sekarang bilang no viral, no justice. Artinya kalau ada perlakuan yang kurang adil, kurang baik, cukup kasih naik di media sosial, dia jadi viral, dan kita dapat pembelaan dari banyak orang. Sekarang ini banyak pembela untuk kita. Tapi dulu tidak ada satupun yang bisa membela orang-orang Kristen saat itu. Tidak ada pegangan dan sandaran bagi mereka. Karena itu Petrus bilang, apa yang kamu alami itu kasih karunia. Kasih karunia itu dari kata karis. Karis itu artinya berbuat baik, bersikap baik kepada pihak lain. Jadi sebenarnya dalam situasi itu Petrus menghimbau agar jemaat tetap baik, tetap taat, dan menyerahkan kepada Tuhan yang adil. Karena Tuhan sudah menunjukkan teladan itu. Jalan Kristus itu jalan penderitaan. Artinya kalau orang mau ikut Kristus, pasti akan ikut jalan Tuhan. Jalan Kristus itu jalan penderitaan. Darah yang mengalir dalam diri kita itu Bapak Mama, darah Kristus. Karena darah Tuhan tercurah bagi kita. Lalu kemudian setiap perjamuan kudus itu kita minum darah Kristus yang dilambangkan oleh anggur perjamuan. Jadi ada darah Kristus dalam diri kita. Ada orang bilang begini Bapak Mama, orang dengan golongan darah tertentu itu dia punya sifat dan karakter tertentu. Jadi golongan darah A, golongan darah B, apalagi O, AB, itu dia punya sifat dan karakternya masing-masing. Saya punya beberapa informasi. Kak Rusli lanjut. Nah, katanya orang dengan darah A, Bapak Mama lihat ya supaya nanti masing-masing dia punya sifat dan karakter. Orang darah A itu biasanya teliti, perfeksionis, pemalu, setia, bisa diandalkan, tapi gampang stres. Nah, ini yang darah A dong. Yang darah B itu kreatif, suka kebebasan, ceria, suka petualang, tapi suka menyendiri dan tidak suka diatur. Nah, saya darah B Bapak Mama, jadi memang suka menyendiri sampai ini hari. Suka petualang, jadi tapaleuk sana sini. Darah O. Darah O itu jiwa kepemimpinan, ambisius, percaya diri, optimis, suka bergaul, tapi keras kepala. Itu darah O. Darah AB itu unik, susah ditebak, fleksibel, kadang rasional, tapi kadang emosional, tapi peduli dengan orang lain. Jadi Bapak Mama nanti pulang cek, sebet ini darah apa kok? Ya, ada teka-teki Bapak Mama, Tuhan Yesus darah golongan darah apa? Bapak Mama tahu kok sonde? Oh ya, karena ada lagu bilang oh darah Tuhan. Ya kita kelakar saya Bapak Mama. Jadi sebenarnya orang dengan golongan darah tertentu
punya sifat dan karakter tertentu. Seperti saya bilang tadi, dalam diri kita ada darah Kristus. Artinya kalau ada darah Kristus, sifat dan karakter Kristus itu harusnya ada di dalam dan nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Karakter Kristus itu yang tadi kita baca itu, dicaci maki, dihina, dia tetap diam dan menyerahkan itu kepada hakim yang adil. Ada karakter sabar di situ, kuat dan teguh. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah terima darah Kristus harusnya punya sifat, karakter, kebiasaan yang sama dengan Kristus. Jadi sebenarnya pesan firman hari ini, tetap beriman teguh, jaga kekudusan, terutama tetap taat dan baik, sekalipun kita ada di dalam kesukaran, bahkan ketika orang berlaku tidak adil dan jahat kepada kita. Saya kira Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Kalau orang baik dan kita baik, apakah upahmu? Orang yang tidak kenal Tuhan saja juga melakukan hal yang sama. Artinya Tuhan mau bilang, anak Tuhan itu harus tampil beda, tidak boleh sama dengan dunia, karena orang yang tampil beda itu akan dapat pujian dan penghargaan. Manusia tidak boleh serupa dengan dunia ini. Saya kasih tunjuk satu tokoh, Bapak Mama, ini anak muda pasti tahu. Ini artis Korea, bukan Kolbano area ya, ini Korea di sana. Artis Korea. Kalau saya sebut artis Korea, Bapak Mama, apa yang ada dalam bayangan atau pikiran kita? Pasti cantik, langsing, putih, tinggi, kebanyakan rambutnya itu pakai poni, baik laki-laki atau perempuan, biasa begitu. Nah di Korea itu katanya kultur atau budaya kecantikan itu sangat kuat, sehingga mereka cenderung melakukan yang namanya operasi bedah plastik, ya. Bahkan di sana disediakan pelayanan operasi plastik itu dari yang paling mahal sampai yang paling murah, sehingga semua orang bisa mengakses. Jadi bagian-bagian yang mereka perbaiki itu biasanya mata, dong suka mata sipit, kabeak. Jadi mesti kasih besar sedikit gitu. Terus biasa hidung, jadi yang mancung ke dalam kasih tinggi sedikit begitu. Dengan tulang pipi, jadi dong sonde suka muka bulat, jadi kasih wajah dirus, agak apa istilahnya, oval begitu ya. Jadi mereka melakukan itu, dan katanya anak remaja usia 17 tahun ketika berulang tahun, hadiah yang mereka paling harapkan itu adalah operasi bedah plastik yang dibiayai oleh orang tuanya. Nah di tengah-tengah ketika orang kepingin jadi sama dengan orang lain, ini orang tampil beda. Bapak-bapak bontak, tidak ganteng, dia pun lagunya agak aneh, goyangannya juga aneh, dan dia tampil beda. Tapi tahun 2012 ketika dia merilis lagunya yang terkenal, hanya dalam jangka waktu 2 bulan ditonton dan dilihat kurang lebih 700 juta orang. Terakhir saya lihat kemarin di video Bapak Mama, yang nonton itu 5,8 miliar, 5 miliar 800 juta orang yang nonton videonya. Hampir-hampir belum pernah ada orang yang punya video dan ditonton sebanyak itu. Dia termasuk orang yang paling banyak ditonton di seluruh dunia, dan dia orang Korea pertama yang tampil dan bernyanyi dengan artis terkenal di Amerika. Ini orang Korea pertama. Kenapa dia dapat penghargaan dan pujian yang begitu hebat? Karena beda. Ketika semua orang kepingin tampil sama, dia tampil berbeda dari orang lain. Maka Tuhan bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak Tuhan harus tampil beda, tidak boleh sama. Kita di sini di mana-mana ada kios, ada kios A, kios B, kios C dan seterusnya. Apa yang berbeda yang bisa kita berikan kepada orang sehingga orang lebih memilih datang ke kita pun kios. Saya di kampung sana Bapak Mama, orang dong lebih suka pergi di orang Bugis. Karena apa? Karena orang Bugis itu bisa kasih bon.
Tapi bukan saya suruh di sini, kok besok mulai bon sudah di sini, sonde, begitu. Tapi itu dompung strategi berdagang. Apa yang beda yang bisa kita berikan sehingga orang memilih lebih baik itu kios. Saya di sana ini Bapak Mama, anak-anak ojek banyak. Saya penjemaat ini banyak yang ojek. Di desa tetangga, jemaat tetangga juga banyak ojek. Jadi saya bilang apa yang berbeda sehingga orang lebih memilih kamu daripada ojek yang lain. Jadi saya bilang ojek itu mandi barisi, semprot minyak wangi, bawa motor sopan. Jadi kalau ojek lain datang dong bilang sonde, betong ojek so ada. Ini jam sonda dolek, air hitam, sonde mandi. Ya pas bawa motor ini tambah angin dari muka le ongkap ini aroma dong dan penumpang dong muntah kuning di belakang. Bawa motor tidak sopan, Taufik ini batu dong kok penumpang dong jatuh turun dari as motor. Ulang-ulang begitu. Jadi saya bilang apa yang berbeda sehingga orang lebih memilih kamu daripada orang lain. Saya kira pegawai ini ada banyak, guru itu ada banyak, pelayan ada banyak, pemuda ada banyak. Tapi apa yang berbeda sehingga orang akan bilang itu orang beda, itu bapak beda, itu pelayan beda, itu guru beda, itu mama beda, itu ibu beda. Pakai dia sah, minta dia sah, taruh dia di ini tugas dan tanggung jawab karena dia berbeda dari orang lain. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik, apa upahmu? Tapi Tuhan bilang tetap berbuat baik sekalipun dalam situasi kesukaran, karena itu yang membuat kita beda dari dunia ini. Lanjut Kak. Di bawah mata ada yang begini kok. Di Amfoang banyak. Di sana dia mabuk bukan hanya laki-laki, nenek dan juga loli. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu menderita karena perbuatan baik, itu pujian dan kasih karunia. Tapi kalau menderita karena harba biru, itu sial, itu malah petaka. Saya di kampung sana ada satu orang tua bapak mama, itu minum saban hari, siang malam. Jadi nanti kadang-kadang kalau di rapat atau kami ibadah itu beliau dalam keadaan mabuk, jadi sangat mengganggu. Jadi kami khotbah itu nanti dia sambung-sambung. Saya bilang ini anak kecil, saya usir dia. Sangat mengganggu, jadi kami tegur. Saya bilang bapak, minum itu aturan sedikit. Tubuh ini punya kapasitas untuk menerima segala sesuatu yang masuk. Orang tenggelam itu mati itu karena minum air berlebihan, itu air. Apalagi miras. Merusak kita pun tubuh, merusak kita pun kehidupan. Jadi kasih kurang sedikit. Jadi Bapak balas bilang begini, Bapak diam. Bapak sudah tambah Rp1 untuk beli ini minuman. Saya bilang, baik, Bapak atur sah. Satu ketika beliau sakit, permisi sampai mulu bengkok. Jadi kami pilih aja. Bapak bilang, Bapak doa kau sembuh. Saya bilang, lu diam, lu diam. Tadi suruh saya diam, jadi pembalasan adalah aku. Ya kita sendiri yang kadang-kadang penderitaan yang kita alami, baiklah kalau karena perbuatan baik, tapi karena kalau kita pun kelakuan sendiri yang menyebabkan itu keadaan yang buruk, mari kita periksa kita pun hidup, kita introspeksi diri, ya. Supaya betul-betul penderitaan yang kita alami itu kasih karunia, bukan malah petaka. Begitu. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, sebagaimana firman berkata, Kristus menderita
dan menyerahkan itu kepada Allah yang adil. Jadi kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, silakan Bapak Mama cari pembelaan, mau lapor polisi, mau lapor lembaga-lembaga pembela hak manusia, silahkan. Tapi ingat satu hal, tetap melibatkan Tuhan. Jangan sedikit ada masalah bilang, saya po anak polisi, saya po anak jaksa, saya pun saudara ketua sinode, saya pun saudara bupati. Tetap manusia terbatas. Serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan juga turut terlibat dalam keadaan kita. Karena Tuhan itu Allah yang adil. Lanjut Kak. Bapak Mama tahu cerita Lea. Jadi Yakub itu dia lari dan tinggal di rumah Laban. Lalu Laban itu punya 2 orang anak, Lea dan Rahel. Dan Yakub itu suka kepada Rahel. Lalu karena tuntutan adat, dia menikahi Lea lebih dulu, baru kemudian dia menikahi Rahel. Rahel kemudian. Jadi dia beristri 2, Lea dan Rahel. Saya sementara tidak hitung Silpa dan Bilha, saya fokus ke 2 orang ini, Lea dan Rahel. Nah ternyata dalam perjalanan rumah tangga mereka, Lea ini sakit hati. Lea sakit hati karena dia dapat perlakuan yang tidak adil dari Yakub. Sebab Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Tapi Lea tidak berkata tentang keadaan dirinya yang tersakiti. Tapi rasa sakit Lea itu dia nyatakan lewat pemberian nama bagi anak-anak. Kak, tolong lanjut Kak. Ruben, ada 4 anak Lea. Ruben artinya sesungguhnya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Simeon, sesungguhnya Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lewi, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Yehuda, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Lea mengungkapkan sakit hatinya lewat pemberian nama anak-anaknya. Saya tidak hitung Dina karena Dina itu anak perempuan, tapi saya fokus ke anak laki-laki 4 orang ini. Ya, jadi Lea mengungkapkan sakit hatinya. Dan ternyata Bapak Mama selanjutnya Allah membela Lea dan memuliakan Lea. Lanjut Kak. Lihat di Matius 1 ayat 2 sampai 3. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya. Tadi Yehuda siapa po anak? Lea. Jadi Yakub memuliakan Rahel, tapi Tuhan memuliakan Lea. Juru selamat harus lahir dari keturunan Lea, bukan dari keturunan Rahel. Jadi Allah itu adil. Yakub memuliakan Rahel sampai Lea sakit hati, dan Tuhan perhatikan itu. Jadi Tuhan yang Tuhan buat adalah Mesias harus lahir dari keturunan Lea, bukan keturunan Rahel, dari keturunan Yehuda. Jadi Bapak Mama kalau bikin sakit hati orang lain, Bapak Mama bersyukur kalau dia balas. Jadi Bapak Mama maki, dia juga maki. Bapak Mama falungku, dia angkat batu kau lempar. Atau Bapak Mama bikin yang jahat, dia balas dengan kejahatan. Tapi hati-hati kalau kita bikin orang sakit hati dan dia tidak balas, tapi dia bawa itu dalam pergumulan doa, maka firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi kalau Allah yang bertindak itu bukan marah, tapi murka. Murka itu lebih sonde bae. Jadi kalau bikin orang sakit hati dan orang lain balas, bersyukur, puji Tuhan dia balas. Tapi jangan sampai dia melibatkan Tuhan dan Tuhan yang bertindak. Jadi yang bikin-bikin sakit hati orang dong, nah bertobat su. Ingat bahwa segala perbuatan kita itu akan kembali kepada kita, entah yang baik, entah yang jahat. Entah kita sendiri yang nanti terima,
atau kita pun anak-anak keturunan sendiri yang akan terima balasannya. Bapak Mama ingat cerita Mephiboset, anak dari Yonatan. Jadi Yonatan itu sangat mengasihi Daud. Ada cerita cinta antara Daud dan Yonatan sebagai sahabat. Sehingga ketika Yonatan mati, Daud itu sangat bersedih. Dan ketika Daud jadi raja, Daud bilang di hamba-hambanya, masih ada kok keturunan Saul dan Yonatan yang masih hidup. Jadi dong bilang begini, ada Bapak Raja, Yonatan pun anak, dia pun nama Mephiboset, tapi dia cacat. Jadi Daud bilang, panggil dia, datang di sini. Maka datang Mephiboset. Daud bilang begini, Mephiboset, ini hari lu pun tempat di sini. Lu makan satu meja dengan saya, lu pun tempat bukan di sana. Jadi Mephiboset bilang begini, Bapak, Tuan, beta ini cacat, beta ini seperti anjing mati. Ada di pertama Samuel itu. Jadi Daud bilang, karena lu pun Bapak, saya ada sekarang. Jadi lu pun tempat di istana, bukan di luar. Jadi Daud suruh semua hamba-hambanya kerja kebun bagi Mephiboset. Ada Saul pun tanah di mana, Yonatan pun tanah di mana, kamu kerja, hasilnya kasih di Mephiboset. Gitu. Jadi Yonatan pun perbuatan baik, Mephiboset yang terima di pembalasan. Jadi Bapak Mama bikin yang sonde baik, ingat kita punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, kita punya saudara. Mungkin kita tidak dapat di pembalasan, tapi besok lusa bisa jadi mereka yang terima itu balasan, entah baik, entah yang jahat. Jadi berlaku yang baik dalam hidup ini, karena semua akan kembali kepada kita. Tuhan itu adil. Begitu ya Bapak Mama. Yang terakhir sudah, kayaknya sudah terlalu panjang ini. Saya punya satu cerita, Kak Ruslan. Nah, ini satu cerita dongeng ya Bapak Mama. Saya menutup renungan hari ini dengan cerita. Dulu katanya pada mulanya Tuhan itu menciptakan sapi, menciptakan anjing, monyet dan manusia. Jadi hari pertama itu Tuhan menciptakan sapi. Jadi waktu cipta sapi, Tuhan bilang begini, sapi nanti lu hidup 30 tahun. Jadi sapi bilang begini, 30 tahun baby ke apa Tuhan? Jadi Tuhan bilang, nanti lu kerja barat, lu kerja sawah, lu pikul beban, lu tarik kereta, pokoknya lu kerja barat. Jadi sapi bilang, adi Tuhan biar sah, kalau terlalu berat nah kasih kurang sah, 30 tahun terlalu lama. Jadi Tuhan bilang oke, bet potong 20 tahun, sisa 10 tahun. Jadi sapi hidup 10 tahun sah. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan anjing. Tuhan bilang anjing nanti lu hidup 30 tahun. Lalu anjing bilang begini, Tuhan 30 tahun itu baby ke apa? Jadi Tuhan bilang nanti 30 tahun itu lu pun kerja jaga orang. Ada yang tak salah lu marah-marah, lu gonggong, dan lu makan makanan sisa. Jadi anjing bilang, aduh Tuhan terlalu lama biar sah. Maka Tuhan bilang oke, lu hidup 10 tahun sah, potong 20. Lalu hari ketiga Tuhan menciptakan monyet. Tuhan bilang monyet lu hidup 30 tahun. Jadi monyet bilang begini, 30 tahun baby ke apa Tuhan? Tuhan bilang nanti lu hidup pindah-pindah, lu dari sini, di sini, di situ, lu pindah-pindah keliling dunia. Lalu lu pun kerja menghibur orang. Jadi monyet bilang Tuhan biar sah, pindah-pindah ini juga capek, kas kurang sah. Jadi Tuhan bilang oke, lu hidup 10 tahun sah, buang 20 tahun. Lalu terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan bilang manusia lu hidup 20 tahun. Jadi manusia bilang 20 tahun baby ke apa Tuhan? Pokoknya 20 tahun tuh lu senang. Sapi su kerja kas lu, anjing su jaga lu, monyet su hibur lu. Jadi manusia bilang aduh Tuhan kalau begitu nah tambah sah, 20 tahun kurang.
Jadi akhirnya Tuhan bilang, oke, be tambah kasih lu. Tapi Tuhan tambah dari mana? Yang sapi buang, Tuhan kasih manusia. Yang anjing buang, Tuhan kasih manusia. Yang monyet buang, Tuhan kasih di manusia. Jadi Bapak Mama lihat manusia umur 0 sampai 20 tahun itu dia senang-senang. Dia suka mau jalan-jalan, dia suka mau tidur, mau makan, dia senang-senang. Tapi masuk 20 sampai 40, dia ambil usianya sapi, jadi mulai kerja berat, kerja kantor, kerja kebun, kerja sawah, pokoknya dia mulai susah di situ, ya. Nah usia 40 sampai 60, dia ambil usianya apa? Anjing, ya tak salah sedikit dia marah-marah, anak makan son kas habis dia yang makan, ya. Lalu 60 pi atas dia ambil usia monyet. Jadi pindah sana sini, in hari dicucu satu, besok dicucu lain, in hari di anak mantu satu. Baru dia pun kerja menghibur cucu dong, pupu. Ya. Kira-kira orang Bomata ada di usia mana sekarang? Saya khotbah di mana, jemaat satu bilang, Pak, saya sudah di usia anjing. Jadi ke anjing mai kok marah-marah. Jadi Bapak Mama, dia pun salah satu pesan, kotong pun pilihan hidup, apapun yang kotong pilih untuk menjalani hidup, apalagi menjalani hidup di jalan Tuhan, kesukaran, kesulitan, penderitaan itu pasti akan mengikuti. Karena Tuhan suka kasih tunjuk lebih dulu. Jalan kesukaran itu akan selalu mengikuti kita. Hanya tinggal pilihan kita. Kita mau lari atau kita memberontak, ataukah kita tekun menjalani semua itu. Karena Kristus menderita akibat dosa kita, kita juga akan menjalani masa-masa penderitaan, dan sebagaimana Kristus dimuliakan, kita percaya bahwa kemuliaan itu akan mengikuti kita ketika kita taat dan setia dan terus berbuat baik di dalam segala kesukaran, sebab Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Amin ya Bapak Mama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin dan salam.